Hai, apa kabar? Oke, jadi di video kali ini saya bakal bikin perbandingan performa kamera dua smartphone yang lagi rame banget dibicarain. Ada Vivo V27 dan juga di sini ada Samsung Galaxy A54. Jadi di sini kita bakal lihat performa kamera dari kedua smartphone ini seperti apa. Karena sebenarnya dia secara spek itu bisa dibilang mirip ya. Sama-sama menggunakan 3 kamera di bagian belakang, terus sama-sama 50 megapiksel juga. Terus sensornya juga sama-sama Sony IMX766 ya, karena Sony IMX766 ini lagi rame banget dipakai di handphone kelas menengah. Dan di video kali ini tuh fokus hanya bahas masalah performa kamera dari kedua smartphone ini. Untuk secara keseluruhan saya nggak bahas di video ini, nanti bakal saya bikin videonya tuh terpisah ya. Karena kedua HP ini beli, jadi bikin kontennya harus banyak supaya balik modal. Oke, jadi teknik pengambilan foto yang saya gunakan dalam video ini adalah point and shoot. Artinya kalau ada objek dikeker-keker dikit langsung dijepret, nggak pakai di setting gimana-gimana lagi. Karena kan kalau di setting-setting ya sebenarnya hasilnya bakal bagus-bagus aja untuk kedua smartphone. Kalau pakai auto itu hasilnya akan beda cerita. Oke, yuk kita langsung aja mulai perbandingan untuk foto yang pertama. Let's go. Nah, ini foto di kondisi siang hari dan dengan objek yang tidak terlalu sulit secara komposisinya. Dari foto ini terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara hasil foto Samsung A54 dengan Vivo V27, terutama dari sisi pewarnaan. Saya yakin kebanyakan orang akan lebih suka dengan hasil foto dari Vivo V27 yang kelihatan lebih vibrant dibandingkan dengan Samsung A54. Padahal kalau bicara ketepatan warna, sebenarnya warna Samsung A54 ini lebih mendekati kondisi aslinya. Dan juga foto dari Samsung A54 ini jelas terlihat lebih detail dibandingkan dengan Vivo V27 yang bisa dilihat pada bagian jalan, di mana tekstur jalan dari Samsung A54 ini terlihat jelas dibandingkan dengan Vivo V27. Di foto kedua dengan kondisi yang sedikit lebih menantang, yakni kondisi backlight, hasil foto Vivo V27 masih terlihat lebih vibrant dibandingkan dengan kondisi aslinya. Dan foto Samsung A54 masih dengan warna yang lebih akurat dan juga punya detail yang lebih dibandingkan dengan Vivo V27. Oh ya, di sini juga kita bisa lihat SDR Samsung A54 sedikit lebih oke ketimbang Vivo V27 dari bagian kaca gedung sebelah kiri, di mana di foto Samsung A54 ini masih kelihatan berwarna biru, sedangkan di Vivo V27 udah kelihatan terlalu cerah. Di foto outdoor ketiga, di sini terlihat hasil foto Vivo V27 secara keseluruhan lebih terang dan terlihat lebih soft sehingga kehilangan detail, misalnya pada bagian paving block di sisi bawah foto. Secara komposisi foto, Samsung A54 juga lebih tepat, di mana bagian-bagian kontras seperti pada bagian pohon, sisi dasar kolam tetap terlihat lebih gelap tanpa mengorbankan hasil foto secara keseluruhan. Masih di lokasi yang sama, kali ini menggunakan lensa ultrawide. Hasil foto Samsung A54 ini bisa dibilang lebih konsisten antara kamera utama dan juga kamera ultrawide-nya jika dibandingkan dengan Vivo V27. Namun untuk Vivo V27 di sini hasilnya justru terlihat lebih detail dibandingkan dengan lensa utamanya. Sementara perbedaan hasil foto ultrawide kedua HP ini ada pada white balance, di mana Vivo V27 terlihat lebih warm ya dibandingkan dengan Samsung A54, dan juga terdapat perbedaan crop factor. Ultrawide pada Samsung A54 menggunakan crop factor 0,5, sementara pada Vivo 0,6, yang artinya di Samsung A54 view-nya itu bisa lebih luas, tapi akhirnya ada sedikit distorsi pada hasil fotonya. Next, di kondisi outdoor kita coba tes gimana kedua HP ini nampilin skin tone wajah manusia dan juga objek di sekitarnya. Kalau ditanya mana yang lebih akurat dalam nampilin warna kulit, saya sih sebenarnya nggak ada. Keduanya ini miss, tapi yang paling mendekati hasilnya adalah dari Samsung A54, karena foto di Vivo V27 itu membuat warna kulit saya malah kelihatan jadi kemerahan. Secara overall, hasil foto di Samsung A54 menurut saya lebih enak dilihat ketimbang hasil foto dari Vivo V27. Hal yang sama hasil foto dari portraitnya. Secara overall, hasil foto portrait Samsung A54 tuh lebih enak dilihat dibandingkan dengan Vivo V27. Selain akurasi warnanya lebih mendekati aslinya, foto Samsung A54 juga lebih detail nampilin tekstur pada jenggot dan juga rambut saya, serta bisa ngasilin efek bokeh yang lebih rapi pada area sulit, misalnya pada bagian rambut. Lanjut, di foto selfie kondisi siang hari. Nah, ini kelihatan jelas perbedaan fotonya ya. Secara tone warna, hasil dari Vivo V27 kelihatan sedikit lebih kekuningan dibandingkan dengan Samsung A54. Akurasi warna juga lebih oke di Samsung A54, terlihat dari warna kemeja di foto Vivo V27 ini tuh lumayan jauh dari warna asli kemejanya.
Kayaknya foto di kondisi yang terang itu udah cukup. Sekarang kita lanjut untuk foto di kondisi low light. Nah, kalian di sini apakah udah punya prediksi hasilnya bagusan mana? Punya Vivo atau punya Samsung? Oke, kita langsung aja mulai untuk foto yang pertama. Foto pertama seperti biasa di pom bensin Shell, sekalian saya ngisi bensin. Di sini kelihatan jelas hasil foto dari Samsung A54 dan Vivo V27 punya processing yang berbeda. Di mana di Vivo V27 itu hasilnya foto terlihat jauh lebih terang dari kondisi aslinya. Warna langit yang gelap pun berusaha diangkat sehingga malah menimbulkan banyak noise. Sementara di Samsung A54, kondisi langit yang gelap bisa ditampilkan dengan pekat dan komposisi secara keseluruhan juga lebih enak dilihat hasil foto Samsung A54. Terbukti jika kita lihat pada data fotonya di mana di Samsung A54 ini bisa bertahan di ISO 200, sementara Vivo tuh menaikkan ISO sampai 900. Tentunya dengan naikin ISO seperti ini hasilnya emang akan jauh lebih terang, tapi jelas akan menghilangkan detail pada gambar dan menghasilkan banyak noise. Hasil yang sama di foto ultrawide-nya. Hasil foto di Vivo V27 memaksakan hasil yang pokoknya ya harus terang gitu ya, sehingga menyebabkan banyak noise yang dihasilkan pada foto ini. Sementara di A54 bisa menempatkan gambar lebih akurat, di mana area gelap ya tetap terlihat gelap, area terang ya emang terang gitu. Sekali lagi kalau kita lihat data fotonya, ISO di Samsung bertahan di angka 320, sementara di Vivo di angka 640-an. Satu lagi, foto di kondisi yang cahayanya lebih gelap lagi, secara keseluruhan emang ada penurunan kualitas foto dari kedua HP, di mana terlihat mulai banyak noise di sana-sini. Tapi hasilnya masih kurang lebih sama dengan foto yang sebelumnya, di mana processing kamera Vivo ini emang memerintahkan untuk menghasilkan foto yang lebih terang, meski di kondisi yang gelap banget sekalipun, dengan mengorbankan ketajaman gambar dibandingkan dengan Samsung A54. Kondisi berikutnya yang kita bakal lihat gimana kemampuan kamera kedua HP ini menampilkan skin tone di kondisi yang minim cahaya. Di kondisi cahaya lampu yang full warm, di sini hasilnya malah keterbalikan dengan hasil foto low light sebelumnya. Sekali lagi kalau bicara keakuratan warna, sebenarnya kedua HP ini masih miss ya. Tapi kalau dilihat dari hasil foto secara keseluruhan, foto di Vivo V27 lebih kelihatan enak ya dilihat dibandingkan dengan Samsung A54. Begitu juga kalau di foto portrait. Di kondisi yang sama, hasil foto Vivo V27 kelihatan lebih menarik dibandingkan dengan Samsung A54. Dan untuk foto selfie di kondisi low light, hasilnya bisa dilihat kedua HP punya karakter yang berbeda. Samsung A54 di sini kelihatan sedikit lebih pucat dibandingkan dengan Vivo V27. Terus secara kontras di Vivo itu lebih dapat dan overall untuk foto selfie di Vivo V27 lebih enak dilihat menurut saya. Terakhir kita bakal lihat untuk kemampuan perekaman video dari kedua HP ini. Secara kemampuan sebenarnya kedua HP ini bisa dibilang imbang ya, karena dia mampu merekam di resolusi maksimal 4K 30 fps. Tapi untuk detailnya seperti apa kita lihat di cuplikan berikut. Oke, ini untuk ultra steady ya di kondisi luar ruangan. 30 fps 1080 ya, supaya menyeimbangkan sekali lagi. Kalian bisa lihat untuk warna awan lebih akurat punya Samsung sih. Kalian bisa lihat juga nih untuk dynamic range-nya seperti apa, dan untuk penggunaan lensa kamera dia berubah ya crop factor-nya. Lebih zoom punya si Vivo. Dan kalau 60 fps-nya kayak begini, kalian bisa lihat si Vivo kelihatannya sih lebih stabil ya. Cuman kita lihat untuk seperti apa nanti hasilnya. Dynamic range-nya masih lebih akurat yang Samsung. Dynamic range ya untuk warna awan maksudnya. Stabilisasinya kalian bisa lihat ya seperti ini. Oke, ini untuk kamera depan 1080 60 fps di luar ruangan. Warna masih sama-sama nggak begitu akurat ya. Seperti biasa Vivo warnanya lebih merah kelihatannya kulit saya. Dan kalau si Samsung malah kelihatan pucet. Tapi kalau langit sih lebih oke punya Samsung ya. Untuk kualitas audionya kalian bisa nilai ya ini oke yang mana, V27 atau si Samsung A54. Nah, kalau ultra steady-nya diaktifin, ini sebenarnya kalau Vivo dia bisa di 60 fps. Tapi kalau si Samsung nggak bisa. Jadi ya udahlah ya, ini kita set sama-sama di 30 fps saja untuk aktifin ultra steady. Fitur ultra steady-nya ya. Ini kondisi yang cahayanya kurang. Kalau digambar sih kelihatan bagusan yang Vivo.
Oke, untuk kamera depannya ini di dalam ruangan kelihatannya sih cakepan punya Vivo ya. Wah banget itu kelihatan warnanya. Cuman warna asli, dua-duanya nggak akurat untuk warna kulit saya. Vivo terlalu merah banget. Si Samsung kelihatannya malah pucet banget, jadi nggak ada yang akurat. Seperti ini ya untuk video di dalam ruangan. Oke, itu dia tadi perbandingan performa kamera di Samsung Galaxy A54 dan juga Vivo V27 ini, dan menurut saya secara keseluruhan performa foto terutama untuk Samsung Galaxy A54 itu lebih oke dengan hasil yang lebih tajam, dynamic range yang lebih oke, terus akurasi warna yang lebih tepat dibandingkan dengan Vivo V27. Cuman untuk perekaman video di sini kelihatan Vivo itu lebih oke ya, karena dia lebih stabil dibandingkan dengan Samsung Galaxy A54. Oke, segini aja ya untuk video kali ini. Kalau kalian punya pendapat berbeda, kalian bisa tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.